Khalifah Sulaiman Al-Qanuni mengirim seorang utusan kepada Raja Louis II di Hongaria untuk menagih janjinya di masa Sultan Salim II, yakni membayar jizyah tahunan. Tapi sang Raja Hongaria berlaku amat sombong, bahkan membunuh sang utusan. Ia begitu meremehkan Khalifah karena umurnya yang masih sangat muda dan menganggap Khalifah ini lemah. Ternyata dugaan Raja Louis II meleset jauh. Khalifah Sulaiman Al-Qanuni pun menampakkan taringnya. Ia mengumumkan kampanye jihad dan mengumpulkan 100.000 pasukan, 350 meriam dan 800 kapal perang, termasuk pasukan elit Jinsen. Ternyata pasukan Eropa berkumpul dengan jumlah yang jauh lebih besar. Atas seruan dari Paus Clement VII, bangsa-bangsa Eropa membuat koalisi terdiri dari Hongaria, Kroasia, Serbia, Romawi, Tahta Suci Vatikan, Bohemia, Polandia, Italia, Spanyol, Swiss, Luxembourg, dan hampir semua negara Eropa kecuali Inggris, Portugis, dan sebahagian Prancis. Pasukan mereka berjumlah 200.000 orang, ditambah persenjataan lengkap dan pasukan kuda berbaju besi. Pasukan kaum muslimin terus bergerak dari Istanbul menuju Hongaria. Mereka harus menempuh perjalanan sepanjang 1.200 km, jarak yang sungguh luar biasa, lebih panjang dari Pulau Jawa. Tapi selama perjalanannya, kaum muslimin mampu membebaskan benteng-benteng dan kota-kota. Akhirnya, sampailah pasukan kaum muslimin di Hongaria Selatan. Tepatnya pada tanggal 29 Agustus 1526 Masehi, perang pun pecah di sebuah lembah yang bernama Mohacs. Jumlah pasukan sangat tidak berimbang, tapi kaum muslimin tidak gentar sedikit pun. Tidak ada yang mereka inginkan kecuali hidup mulia atau mati syahid. Pasukan Islam dipukul mundur oleh koalisi Eropa. Sultan Sulaiman Al-Qanuni memerintahkan pasukannya untuk mundur. Pasukan Eropa mengejar kaum muslimin dan detik-detik kemenangan mereka sudah di depan mata. Namun, perjuangan kaum muslimin belum berakhir. Ini adalah bagian dari strategi perang sang sultan. Setelah pasukan Eropa mengisi bagian tengah lembah Mohacs, pasukan muslimin langsung mengepung dari belakang dan membombardir mereka dengan meriam-meriam. Kuda-kuda perang yang tadinya gagah perkasa dengan lapisan baja pelindung yang sulit ditembus oleh pedang dan peluru menjadi tak berarti di hadapan meriam Utsmani. Pasukan Eropa kocar-kacir dan melarikan diri. Namun di depan mereka membentang sebuah sungai Ciseli dekat sungai Danube. Raja Louis dan pasukannya yang sombong pun tenggelam di sana. Tahun 1526 Masehi adalah tahun kelam bagi kerajaan-kerajaan Eropa. Betapa tidak, dalam waktu sekitar 4 jam saja, pasukan Utsmani membabat habis pasukan-pasukan mereka. Dan sampai hari ini mereka tidak akan melupakan kekalahannya, sampai mereka membangun sebuah memorial di Mohacs untuk mengenang perang ini. Kekalahan pasukan sekutu itu menggetarkan seluruh dataran Eropa, dan Hongaria menjadi bagian dari wilayah kekhilafahan selama beberapa abad lamanya. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah, wallahu ma'as sabirin." Betapa banyak dari kelompok yang kecil, kelompok yang sedikit, tapi mereka sanggup mengalahkan kelompok yang besar disebabkan dengan izin Allah. Dan ingatlah, Allah selalu bersama orang-orang yang sabar.